Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini ada sumber yang menarik banget nih, khususnya bab 8 ya, tentang penilaian dan umpan balik cerdas. Fokusnya ini ke bagaimana AI, kecerdasan buatan, itu mulai ngubah cara kita menilai dan kasih umpan balik. Di pendidikan terutama. Oke, misi kita kali ini, kita coba bedah bareng ya. Gimana AI ini bikin prosesnya jadi lebih efisien, mungkin juga lebih personal buat Anda. Tapi kita juga lihat tantangannya, nggak cuma bagusnya aja. Sumber-sumber ini nunjukin potensi besar sih. Kayak AI bisa hemat waktu guru, terus Anda bisa dapat feedback cepet banget, hampir instan katanya. Oke deh, yuk kita langsung masuk aja. Poin pertama yang, langsung kelihatan menonjol itu soal penilaian otomatis. Coba bayangin deh, AI sekarang bisa baca dan nilai tugas Anda, esai atau bahkan pilihan ganda, dalam sekejap gitu. Pakai yang namanya text analysis. Itu AI jadi bisa ngerti struktur tulisan gitu ya? Iya betul, semacam pemahaman makna dan strukturnya. Nah, beberapa studi yang Anda share, itu malah bilang ini bisa potong waktu koreksi guru sampai 80%. Wah, gede banget ya. Iya kan? Signifikan banget. Angka 80% itu memang kedengarannya impresif ya. Tapi yang lebih penting mungkin bukan cuma soal ngebutnya aja. Kayak yang disebut Holmes dan kawan-kawan di salah satu sumber Anda, ini juga soal konsistensi. Oh, konsistensi penilaiannya ya? Betul. AI kan bisa analisis jawaban Anda, terus kasih masukan real time. Nah, ini potensi gedenya di sini. Gurunya jadi lebih bebas waktunya. Jadi bisa geser fokusnya dari cuma ngasih nilai ke bimbingan yang lebih personal, lebih dalam. Oke. Tapi ya itu, tetap validasi dari guru itu krusial, harus dicek lagi sama guru, biar akurat dan pas konteksnya. Poin bagus. Jadi efisiensi itu bukan tujuan akhir ya, tapi alat bantu biar pendampingannya lebih oke. Nah, selain nilai cepat, sumber Anda juga nyinggung soal integritas akademik nih. Ah iya, plagiarisme. Betul. Nah, di sini kemampuan AI buat deteksi plagiarisme main peran penting. Teknologi ini bisa bandingin tulisan Anda dengan jutaan sumber lain. Online, database akademik, wah cepet banget. Jauh lebih cepat dari manual ya. Jauh. Katanya akurasinya bisa sampai 89–94%. Ini studi di AS sih. Ya, itu alat bantu yang kuat memang. Buat jaga orisinalitas karya akademik. Cara kerjanya ya mirip mesin pencari raksasa gitulah, tapi fokusnya nyari kemiripan teks. Oke. Tapi sumber Anda juga realistis kok. Ada batasannya. AI sekarang ini, kadang masih agak sulit kalau nemu parafrase yang halus banget. Oh, kalau diubah kalimatnya gitu ya? Iya, atau ide yang dipinjam tapi nggak dikutip langsung. Itu tantangan. Terus, efektif atau enggaknya ya tergantung banget sama kelengkapan database pembandingnya. Harus update terus. Masuk akal. Ada juga ide menarik sih di sana soal AI ngasih warning sebelum Anda submit tugas. Oh ya, gimana tuh? Kalau terdeteksi ada kemiripan tinggi, AI bisa kasih tahu duluan. Jadi semacam early warning system gitu, biar belajar sitasi yang benar. Wah, itu proaktif banget ya pendekatannya. Keren sih. Nah, kita geser dikit nih. Dari cuma deteksi, AI ternyata bisa juga analisis pola di tugas Anda. Nah, ini bagian yang menarik. Bukan cuma soal benar atau salah lagi kan jadinya, tapi bisa ngerti kenapa Anda mungkin bikin kesalahan tertentu. Sumber Anda nyebut teknik kayak knowledge tracing. Itu apa ya, bisa dijelasin dikit? Boleh. Gampangnya gini, knowledge tracing itu kayak AI mencoba memetakan konsep mana aja yang Anda udah kuasai, mana yang belum. Dilihat dari jejak jawaban Anda dari waktu ke waktu. Oh, kayak dilacak gitu ya progresnya? Persis. Jadi kalau Anda, misalnya nih, salah terus di soal tipe tertentu, AI bisa nandain. Wah, ini jangan-jangan ada miskonsepsi. Nah, dari pemetaan itu, AI bisa kasih umpan balik, formatif sifatnya. Formatif? Iya, spesifik banget, sesuai kebutuhan Anda saat itu juga. Nggak nunggu ujian berikutnya. Jadi umpan baliknya lebih kayak diagnosis ya, dan terus-menerus gitu. Bukan cuma skor di akhir. Tepat sekali. Itu intinya umpan balik formatif yang dibantu AI, bantu proses belajar Anda secara real time. Keren. Sumber Anda kan ada kutip studi di Cina tuh. Hasilnya menarik. Pakai umpan balik otomatis AI di pelajaran matematika, itu bisa naikin capaian belajar siswa sampai 21%. Wah, 21% itu lumayan loh. Lumayan banget, ini nunjukin potensinya. Tapi, penting digarisbawahi nih, sumber Anda juga nekenin.
AI itu nggak bisa gantiin peran guru sepenuhnya. Nggak bisa. Iya. Analisis data dari AI itu jadi berharga banget kalau dipakai guru buat pahami Anda lebih dalam. Buat ngerancang intervensi yang pas. Empati, pemahaman konteks, sentuhan manusiawinya guru itu nggak tergantikan. Jadi kuncinya ya kolaborasi guru dan AI. Oke, sip. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, AI ini nawarin alat bantu yang menjanjikan lah ya. Bisa bikin penilaian jadi lebih cepat, mungkin lebih objektif di beberapa hal, dan yang penting bisa lebih personal, lewat feedback yang disesuaikan gitu. Benar, potensinya memang besar. Tapi seperti yang konsisten ditekankan di sumber-sumber ini ya, implementasinya harus bijak, harus bertanggung jawab. Itu pasti. Validasi manusia, fokus ke tujuan belajar yang utuh, pengembangan diri Anda secara holistik, bukan cuma kuasai materi itu harus jadi prioritas utama. Teknologi ya, alat bantu aja. Fokus utama pendidikan ya tetap manusia. Pengembangan potensinya. Setuju banget. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Kalau AI nanti makin jago nih menilai apa yang kita tahu, hasil kerja kita yang terukur, kira-kira fokus belajar kita sebaiknya geser kemana ya? Pertanyaan bagus. Mungkin ke arah ngasah skill yang justru susah diukur AI sekarang, kayak kreativitas yang original, pikir kritis yang mendalam. Atau kecerdasan emosional, kolaborasi, ya kan? Nah, itu dia. Sesuatu untuk dipikirkan bareng-bareng. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.